Memang sejak awal sudah bilang bahwa makan siang gratis itu adalah salah satu kebijakan yang paling tidak bijak gitu. Kalau memang mau ngasih makan siang gratis itu ya arahkan pada orang-orang tertentu saja, bukan semuanya ngabisin anggaran berapa puluh triliun itu hanya untuk pencitraan aja. Dan akhirnya ribet dan di situ ada banyak kecurangan, di situ ada banyak dan siswa-siswa zaman sekarang banyak yang oleh sekolah-sekolahnya diancam untuk tidak mengatakan, tidak menyebarkan apapun yang berhubungan dengan makan siang gratis. Itu berarti apa? Itu artinya menciptakan koruptor-koruptor baru di masa depan. Itu artinya apa? Menciptakan anak-anak yang akhirnya tidak bisa kritis dan tidak berani untuk menyampaikan kebenaran di masa depan. Sejak era kolonial, kalau pemerintah memegang kekuasaan dan dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pangan dan berkaitan dengan pertanian, itu pasti absurd, pasti aneh. Kita misalkan bisa melihat tanam paksa dan kemudian era selanjutnya undang-undang agraria di mana ada land rent dan sebagainya. Coba pada waktu itu yang dipikirkan oleh Belanda itu adalah menguras kekayaan bumi Indonesia demi kepentingan Belanda sendiri. Misalkan nanam tebu, kemudian nanam kopi, nanam teh dan sebagainya. Persawahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pribumi itu tidak diupayakan atau bahkan tidak diprioritaskan, sehingga banyak sekali kasus-kasus kelaparan di Indonesia. Ada beberapa kejadian di mana kelaparan-kelaparan itu menyebabkan kematian terhadap puluhan ribu warga Indonesia. Karena apa? Karena lahan yang ada tidak digunakan untuk kepentingan pangan masyarakat Indonesia, tetapi untuk industri Belanda. Kan ngaco tuh si Belanda. Nah, betapapun demikian, hal yang kemudian berubah itu adalah ketika ketika Hindia Belanda di bawah pimpinan Van de Venter. Van de Venter sejak saat itu memang mulai mengkritik pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh Belanda. Dia bilang pendekatan pangan di Indonesia itu tidak beretika, dan karena itu dia mengajukan politik etis, politik etika, politik balas budi, di mana salah satu di antara trilogi Van de Venter itu adalah bagaimana pemerintah Belanda menyiapkan dan membuat saluran irigasi bukan hanya untuk perkebunan-perkebunan Belanda, tetapi juga untuk persawahan-persawahan rakyat Indonesia. Nah, sejak saat itulah kemudian irigasi dibuat dan sejak saat itulah rakyat di Indonesia menjadi sedikit lebih makmur atau setidaknya mendapatkan suplai makanan yang memadai. Tetapi ada masalah juga. Pada waktu itu sebenarnya Van de Venter masih berpikir terlalu Jawa sentris atau Sumatera sentris gitu. Karena sumber populasi itu adalah di Jawa dan Sumatera dengan sedikit di Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya, maka Belanda itu memprioritaskan yang Jawa saja dan kemudian Sumatera. Nah, karena di Jawa dan Sumatera itu adalah makanan pokoknya padi, maka orientasi dalam membangun saluran irigasi, membangun sistem pertanahan dan sebagainya itu selalu dikait-kaitkan dengan beras. Jadi misalkan ketika ada orang Maluku yang makannya sagu, atau ketika ada orang Sulawesi yang makannya jagung misalkan, atau ketika ada orang Sunda yang banyak makan umbi-umbian gitu ya, itu tidak dianggap sebagai makanan atau tidak dianggap sebagai makanan pokok, tetapi mereka dianggap sebagai makanan tambahan, camilan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan mau dianggap mensejahterakan rakyat, maka yang harus ditanam dan harus dimakan di situ adalah beras. Nah, sialnya ketika Indonesia merdeka tahun 1945, pendekatan itu masih dipakai oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno kemana-mana itu karena ditekan oleh lawan-lawan politiknya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, maka karakteristik kesejahteraan yang dimaksud itu adalah bisa makan nasi sehari 3 kali gitu. Ini ngaconya beribet-ribet sebenarnya ya. Pertama, karena seharusnya tidak usah nasi, karena sumber karbohidrat bukan hanya nasi. Dan yang kedua adalah kalau misalkan nasi harus dimakan 3 kali sehari, maka itu sebenarnya tidak baik. Karena justru gulanya menjadi berlebih, diabetes dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kita mau makan nasi ya divariasikan, misalkan sarapannya tidak nasi gitu ya, atau sehari 2 kali aja udah cukup gitu, dan lain sebagainya. Tetapi karena pada waktu itu lagi-lagi pikirannya adalah kalau pemimpin itu ada, maka pemimpin itu harus mensejahterakan rakyat. Bagaimana cara mensejahterakan rakyat? Memberikan mereka pasokan makanan yang memadai. Makanan apa yang dimaksud adalah padi atau beras gitu. Nah, itu masalahnya tuh di situ gitu. Nah, Bung Karno kemudian pada waktu itu mencoba untuk membangun lahan-lahan pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi itu mulai dicoba gitu. Tapi semuanya orientasinya adalah beras. Sehingga sejak saat itu makin banyak suku-suku di Indonesia yang sebenarnya tidak makan beras, terpaksa makan beras dan akhirnya kehilangan variasi kuliner mereka.
Tetapi masalahnya tidak selesai sampai di situ, karena fokus semua orang untuk pertanian itu adalah sawah, untuk menghasilkan padi, maka lahan-lahan perkebunan non sawah justru malah digusur, dirubah menjadi lahan persawahan. Lahan persawahan itu kan sebenarnya tidak terlalu efisien, dalam artian memakan air terlalu banyak, kan harus tergenang tuh si airnya, si sawahnya itu gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya menghasilkan masalah baru dalam ekonomi, menghasilkan masalah baru dalam budaya dan kultur, menghasilkan masalah baru dalam lingkungan hidup, juga menghasilkan masalah baru. Dan sialnya lagi, ini tidak dievaluasi, justru malah dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, yaitu Pak Harto. Pak Harto itu berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya menciptakan persawahan yang sangat luas, ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mekanisasi, dan sebagainya itu diupayakan di Indonesia pada waktu itu. Semuanya orientasinya adalah untuk beras. Dan karena itu ketika beliau berpidato di FAO tahun 1984, beliau sambil menyatakan dan merayakan kemenangannya bahwa sejak saat itu Indonesia surplus beras, sejak saat itu Indonesia swasembada beras, di mana Indonesia tidak lagi butuh impor beras dari negara lain karena persawahan di Indonesia sudah memadai. Dia ngomong seperti itu dengan bangganya Pak Harto. Bahkan di tahun 1984 itu Pak Harto sampai mengatakan bahwa ada 100.000 ton beras Indonesia yang berlebih dan kemudian dijual atau diperbantukan untuk rakyat Afrika yang kelaparan. Wah, luar biasa kan? Nah, ini dianggap sebagai salah satu capaian terbaik di mana masyarakat Indonesia akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Tetapi ini karena didasarkan pada pendekatan yang salah, konsep berpikir yang salah, makanya gak awet gitu. Jadi hanya tahun itu saja Indonesia misalkan kelebihan pangan, sisanya balik lagi impor. Kenapa seperti itu? Karena ketika semuanya diorientasikan pada beras, semua orang wajib makan beras, maka jumlah penduduk Indonesia semuanya itu juga harus makan beras. Dan karena itu, persawahan sangat dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi di sisi lain, karena tingkat kesejahteraan harus selalu diukur dengan jumlah makan nasi sehari 3 kali dan hal yang seperti itu, maka cadangan beras itu bukan hanya jumlahnya memadai, tetapi harganya harus murah. Nah, sekarang coba hitung-hitungin ya. Kan lahan pertanian itu tidak selalu, karena namanya juga lahan pertanian, itu tidak selalu konstan, sangat tergantung pada cuaca dan iklim. Kalau misalkan iklim bergeser sedikit aja, itu bisa menyebabkan gagal panen. Di sisi lain, harganya harus murah. Maka dampaknya apa? Petani Indonesia akan selalu miskin karena dia harus nanam padi terus-terusan, kemudian dia harus bertaruh dengan cuaca dan iklim, tetapi kalau misalkan dia jual beras harus sesuai dengan kemampuan pasar untuk menyerapnya. Sejak awal sudah bilang bahwa makan siang gratis itu adalah salah satu kebijakan yang paling tidak bijak gitu. Kalau memang mau ngasih makan siang gratis, itu ya arahkan pada orang-orang tertentu saja, bukan semuanya ngabisin anggaran berapa puluh triliun itu hanya untuk pencitraan aja. Dan akhirnya ribet, dan di situ ada banyak kecurangan, di situ ada banyak, dan siswa-siswa zaman sekarang banyak yang oleh sekolah-sekolahnya diancam untuk tidak mengatakan, tidak menyebarkan apapun yang berhubungan dengan makan siang gratis. Itu berarti apa? Itu artinya menciptakan koruptor-koruptor baru di masa depan. Itu artinya apa? Menciptakan anak-anak yang akhirnya tidak bisa kritis dan tidak berani untuk menyampaikan kebenaran di masa depan. Dan yang jadi masalah, emang apa? Kenapa tidak boleh dipublikasikan? Tapi intinya gini nih, makan siang gratis itu akan disambut baik oleh fakir miskin dan akan dijadikan sebagai bahan lelucon oleh orang-orang yang sudah biasa makan enak. Dan kemudian dipolitisasi. Tapi marilah kita mikir dengan pikiran yang paling seksama. Ada 16 juta orang di Indonesia yang kelaparan sekarang. Coba fokus makan siang gratis itu ke mereka-mereka. Jangan orang yang kaya raya, tajir melintir, dikasih makan siang gratis juga. Ya mereka nggak nyaman. Akhirnya sampah makanan menjadi lebih banyak, dan korupsi menjadi lebih banyak, dan ladang keributan lebih banyak, digoreng sama politisi lebih banyak, media-media dapat cuan lebih banyak, dan sebagainya. Itu semuanya kemaksiatan. Jadi makan siang gratis itu tidak pas, tidak enak, tidak cocok, tidak bagus diterapkan di Indonesia, karena itu justru malah mengarah pada ketidakadilan. Orang yang butuh makan cuman kebagian sedikit, orang yang sudah banyak makan ditambah lagi. Ya kan? Jadi definisi adil itu bukan sama rata ya,
sesuai Iya, porsinya. iya bisa aja kalau misalkan definisi adil diartikan sebagai sama rata gitu. Ya, tapi kan realitasnya masyarakat kita tidak sama rata, gitu. Bahkan di sekolah negeri pun ada kesenjangan di sana. Jadi please lah jangan itu Pak Prabowo kalau mungkin ya daripada ngabisin anggaran hanya untuk mudarat, mendingan berhenti saja. Insya Allah kami dukung Pak dan Bapak nggak usah malu kalau misalkan mau menghentikan itu, tidak apa-apa. Berikan, alokasikan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan jumlahnya harus lebih banyak lagi daripada misalkan ya 10.000 dibagi sama rata ke semua orang jadi sedapatnya sedikit ewang, mendingan 10.000 itu diberikan kepada beberapa anak yang memang sangat membutuhkan. Sampai sejauh ini kita mengetahui bahwa saya bukan siapa-siapa di pemerintahan dan saya tentu saja tidak memiliki otoritas atau kebijakan tertentu dalam mengatur dan mengontrol apa yang diinginkan pemerintah, tetapi sejak awal saya ingin mengatakan saya adalah pengkritik utama makan bergizi gratis. Saya sudah mengatakan berulang-ulang bahwa makan bergizi gratis itu adalah sebuah program yang tidak efisien, yang tidak efektif, yang tidak baik kalau diberlakukan di Indonesia. Dan sekarang ketika ada begitu banyak kasus keracunan, ada cerita tentang loyang babi, ada begitu banyak penyelewengan dana, kemudian ada anggota DPR yang punya dapur MBG dan sebagainya, maka itu meneguhkan kritik saya selama ini bahwa makan bergizi gratis itu memang harus segera dihentikan demi kebaikan bersama. Sekarang saya ingin menegaskan dengan 5 argumentasi kenapa makan bergizi gratis itu tidak harus dilaksanakan di Indonesia, apalagi sekarang-sekarang. Pertama, makan bergizi gratis itu merusak anggaran negara. Bayangkan Baraya bahwa makan bergizi gratis itu anggarannya mencapai 71 triliun rupiah. Ketika makan bergizi gratis ini dijalankan, artinya ada anggaran-anggaran yang lain yang diprosotin, yang diambil untuk makan bergizi gratis ini. Ada universitas-universitas di Indonesia yang terpaksa menyelenggarakan pembelajaran online demi efisiensi. Ada pajak di daerah-daerah yang dinaikkan demi efisiensi. Ada di antara Baraya yang bekerja di satu bidang tertentu honorariumnya dikurangi demi efisiensi dan sebagainya. Dan semua efisiensi ini digunakan untuk makan bergizi gratis. Jadi pengorbanannya besar sekali. 71 triliun di tengah utang di Indonesia yang menggunung dan Indonesia yang ada dalam keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dan kalau misalkan Baraya menghitung dari 71 triliun rupiah itu alokasinya berapa? 91% diserahkan kepada orang-orang yang mampu. Jadi kalau misalkan ada BLT untuk fakir miskin gitu kan, ada subsidi BPJS dan sebagainya itu untuk orang yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Nah, makan bergizi gratis itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan klaim dari pemerintah sendiri yang menyebut bahwa kemiskinan di Indonesia itu tidak sampai 9%, tapi makan bergizi gratis diserahkan kepada seluruhnya, artinya yang membuat anggaran Indonesia kesedot ke sana ke sini demi satu program ini, programnya itu artinya untuk memberi makan kepada 91% orang mampu di Indonesia. Kan gak etis gitu, dan secara kalkulatif ini benar-benar merusak. Masa kita pajaknya diporotin, anggaran begini dan begitu diefisiensikan dan sebagainya hanya untuk memberi makan 91% orang Indonesia yang berkemampuan. Coba hitung, di Indonesia itu, Indonesia sampai sekarang itu kan penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Sekarang ditambah ini lebih banyak lagi gitu. Nah, ini tolonglah Pak Prabowo pikirkan, jangan hanya berpikir soal politik. Pak Prabowo tuh saya yakin sekarang beliau sudah punya kekuatan yang besar, beliau sudah punya bargaining yang besar di pemerintahan, beliau sekarang sudah bisa berhadapan dengan begitu banyak mafia, jadi kebijakan-kebijakan populis semacam ini sudah tidak lagi dibutuhkan oleh Pak Prabowo, jadi mohon tinjau ulang, ini benar-benar merusak ekonomi Indonesia. Nah, itu yang pertama. Coba bayangkan, pikirkan sekali lagi ya. Ini premis saya, ini argumentasi saya. Bagaimana ceritanya kita menghabiskan anggaran yang begitu besar hanya untuk memberi makan 91% orang yang sudah bisa mencari makan sendiri. Kemudian yang kedua, makan bergizi gratis itu kan sebuah program yang sangat besar dan sangat masif. Bayangkan Baraya, Indonesia itu 280 juta penduduknya. Dan kemudian wilayahnya
itu sekitar 7 juta kilometer persegi darat dan lautannya ditambah ZEE-nya. Artinya apa? Artinya sangat besar, dan makan bergizi gratis itu dilakukan terhadap seluruh rakyat Indonesia di bentangan wilayah yang seluas itu. Nah, karena itu maka birokrasinya harus dibuat dulu, bentuk pengawasannya dibuat dulu, SOP-nya dibuat dulu, sistem birokrasi, jalur suplai makanan dan sebagainya itu harus dibuat dulu, dimatangkan dulu, dimapankan dulu. Pengawasannya, kemudian aturannya dan lain sebagainya itu harus dimapankan. Bagaimana ceritanya kurang dari 1 tahun semua itu langsung harus dipaksakan? Ini akhirnya apa? Kacau baraya, hancur berantakan. Di Indonesia itu sekarang coba bayangkan ada berapa ribu anak di Indonesia yang keracunan. Dan ketika ada yang keracunan, ramai-ramai semuanya langsung lempar tanggung jawab. Kata sekolah, kami tidak bertanggung jawab kalau ada yang keracunan. Kata SPPG, kami tidak bertanggung jawab kalau ada yang keracunan. Jangan tuntut kami dan lain sebagainya. Gak ada satupun yang mau tanggung jawab. Itu korban udah jatuh ribuan. Kalau misalkan sampai ada yang meninggal di situ, itu pemerintah harus dituntut atas dasar pembunuhan. Ya karena apa? Karena mereka yang seharusnya menyelenggarakan, dan mereka tahu betapa masifnya ini, dan mereka tahu betapa besarnya wilayah Indonesia, tapi mereka tidak mempersiapkan semuanya dari awal. Contoh yang kecil aja, kenapa misalkan sekarang tuh ada keracunan, ada masalah babi dan sebagainya. Hal sederhananya beginilah Baraya. Untuk bisa menyelenggarakan makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia, minimal banget, seminimal-minimalnya, kita membutuhkan 30.000 ahli gizi. Minimal banget. Berapa ahli gizi yang ada di Indonesia sekarang? 35.000 orang. Yang dibutuhkan oleh makan bergizi gratis 30.000 orang. Artinya kalau misalkan makan bergizi gratis ini benar-benar dilaksanakan seminimal-minimalnya sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, hanya akan ada 5.000 ahli gizi di Indonesia yang melayani masyarakat. Karena sisanya untuk makan bergizi gratis. Begitu kan? Dan yang 30.000 ahli gizi atau pakar gizi itu harus disebarkan dari Sabang sampai Merauke. Faktanya adalah 35.000 pakar gizi yang ada di Indonesia sebagian besar numpuknya di Pulau Jawa. Nah, dari hal kecil ini akibatnya apa? Akibatnya di daerah-daerah itu sebenarnya tidak ada pakar gizi yang bisa diandalkan. Jadi kalau nanti di sana ada keracunan, terus ada kejadian-kejadian lucu di mana daging hiu jadi makanan, ada burger jadi makanan, kemudian yang ham palsu itu juga jadi makanan dan sebagainya. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara memang tidak ada pakar gizi di situ yang dilibatkan. Nah, karena semuanya kacau, semuanya acak-acakan. Karena apa? Karena program sebesar ini, semasif ini dilakukannya dengan impulsif dalam tanda kutip gitu ya. Makanya sekali lagi saya tawarkan kepada Pak Prabowo, Pak, tinjau lagi lah. Saya yakin Pak Prabowo itu cerdas. Saya yakin cerdas luar biasa. Dan saya yakin bahwa makan bergizi gratis itu pertimbangannya hanya pertimbangan politis. Karena kalau pertimbangan gizi, pertimbangan ekonomi dan sebagainya itu nggak akan masuk. Saya yakin Pak Prabowo nggak akan mikirin itu gitu. Ini pasti adalah pertimbangan politis. Nah, berhubung Pak Prabowo sekarang sudah memiliki kekuatan politis yang jelas, di mana ketika demo di mana-mana sekalipun, yang di demo itu cuma Ibu Puan Maharani, yang di demo itu cuma Gibran Bapak, itu adalah salah satu yang paling kuat yang tidak didemo sama masyarakat, yang menunjukkan bahwa bergining Bapak itu kuat. Jadi udahlah, gak usah lagi cari-cari suara, cari-cari kekuatan dari rakyat untuk bikin makan bergizi gratis dan sebagainya, gak usah. Jadi itu adalah argumentasi yang kedua saya. Yang pertama itu menyedot anggaran yang gila-gilaan dari seluruh rakyat Indonesia, tapi hanya diberikan 91% kepada orang yang mampu. Dan kemudian argumentasi yang kedua adalah bahwa kita semuanya belum siap untuk melaksanakan acara semasif ini gitu. Dan makanya harus dihentikan dulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, makan bergizi gratis itu gak akan cukup 10.000 Pak. saya ngobrol dengan beberapa dokter gizi dalam hal ini. 10.000 itu mungkin kemungkinannya tipis, mungkin cukup untuk menyediakan makanan bergizi. Tapi persyaratannya banyak. Persyaratannya diantaranya adalah bahwa si pengelolanya itu harus perorangan.
Nggak mungkin dalam skala yang sangat besar. Karena kalau skala yang sangat besar itu membutuhkan banyak orang. Kalau membutuhkan banyak orang berarti orang-orang itu harus digaji. Dan penyelenggaranya itu harus dapat untung. Ya untuk menyelenggarakan acara serepot ini gitu kan. Nah jadi dengan itu saja itu kayaknya gak akan sampai. Sederhananya gini lah, Baraya silakan datang ke warteg gitu ya. Minta menu 10.000, dapat ayam enggak? Kayaknya susah sih. Jadi nasi plus ayam mungkin di beberapa daerah masih cukup 10.000 gitu ya mungkin gitu ya. Iya oke, tapi untuk kangkung dan lain-lain untuk benar-benar bergizi yang seimbang, karbohidratnya seimbang, intinya kalorinya seimbang itu tipis sekali, tipis. Dan itu kalau misalkan ada di Jawa. Kalau Baraya main ke Halmahera, Baraya main ke Kalimantan Tengah, Baraya main ke Papua, itu makan bergizi tuh udah gak mungkin lagi sampai di situ. Jadi makan bergizi gratis yang Pak Prabowo canangkan 10.000 rupiah per anak per sekolah itu nggak mungkin. Silahkan tanyakan kepada pakar gizi dan lain sebagainya. Kita bisa sih sebenarnya menyelenggarakan makan bergizi gratis itu kalau misalkan ya makanannya tuh lokal. Jadi orang Papua makan sagu. Kemudian orang Ambon ada pisangnya di situ misalkan ya. Kemudian orang Sunda kasih singkong yang banyak gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu ya cukup lah, memadai. Karena makanannya ada di tempat masing-masing. Tetapi karena ini menggunakan sistem yang sangat masif, maka nggak mungkin terlaksana. Jadi Pak Prabowo ya, saya mohon maaf ya. Anggaran makan untuk DPR itu seingat saya sekali makan tuh 117.000 rupiah. Nah kalau mau bergizi gratis tuh segitu Pak. Jangan 10.000 Pak, kasihan Pak, 10.000 itu nggak cukup. Atau kita balik aja lah, anggaran makan untuk DPR itu 10.000 rupiah. Nah untuk makan bergizi gratis 117.000 rupiah kalau mau. Itu argumentasi saya yang ketiga. Kemudian argumentasi yang keempat adalah membebani anggaran dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Sekarang gini aja dulu Pak, kan saya tuh berkali-kali, saya tuh menghormati Pak Prabowo, saya tuh suka dengan beberapa kebijakan beliau, suka dengan beberapa gebrakan-gebrakan beliau, apalagi dalam kancah internasional begitu berwibawanya presiden kita itu. Ya, tapi salah satu hal yang selalu saya jadikan sebagai kritik terhadap Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo itu jarang mau turun ke lapangan. Satu-satunya tempat di mana kita melihat Pak Prabowo turun ke lapangan itu adalah ketika ada driver ojol yang meninggal dunia dilindas sama Pak polisi. Sekali itu aja Pak Prabowo tuh turun ke lapangan. Sisanya nggak pernah. Nah, dalam hal ini coba Pak Prabowo datang ke sekolah-sekolah, tanyakan kepada guru yang di sekolahnya itu menyelenggarakan makan bergizi gratis. Capek, udah bekerja di kelasnya numpuk, administrasinya banyak, berbagai laporan harus ditulis, mereka harus fokus untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar, ditambah beban tanggung jawab makan bergizi gratis. Itu banyak guru-guru yang sampai gak bisa datang ke kelas ngajar tuh ada banyak Pak. Banyak kepala sekolah yang harus bolak-balik ke sana ke sini ungkag-ingkig menyiapkan makanan, piringnya, apanya segala rupa tuh ada yang sampai seperti itu. Dan mereka tuh sampai kebingungan luar biasa karena mereka tidak boleh menyiapkan makanannya misalkan, tetapi mereka kadang-kadang harus tanda tangan mereka yang bertanggung jawab terhadap kualitas makanannya. Nanti keracunan mereka gak boleh lapor kemana-mana. Mereka harus menyembunyikannya di situ dan lain sebagainya. Jadi si guru itu dikacangin sama siswa-siswanya sekarang tuh. Coba datang ke sekolah-sekolah, dikasih makan bergizi gratis itu si anak-anaknya juga pasti ngeresponnya juga gitu dan lain-lain lah. Nah si gurunya capek Pak, luar biasa. Dan selain capek luar biasa itu, coba ini ada berita yang update dari Pak Menteri Keuangan. 2026 anggaran untuk makan bergizi gratis itu mencapai 335 triliun rupiah. Wow, 71 triliun rupiah aja kita udah kegencet habis-habisan. Ini 2026 335 triliun rupiah dan 70%-nya berasal dari anggaran pendidikan. Pak, anggaran pendidikan jangan dipotong, Pak. Ya kita sekarang anggaran pendidikan yang segini aja
Kita kesulitan luar biasa. Masih banyak guru-guru honorer yang dibayarnya 200.000, 300.000, Pak. Saya ngalamin sendiri yang seperti itu tuh. Nah, sekarang anggaran pendidikannya harus dipotong 70% untuk makan bergizi gratis. Nanti bagaimana nasib guru-guru kita, sistem pembelajaran kita, bagaimana sekolah-sekolah bisa menghidupi diri, bagaimana nanti anak-anak bisa bangga dengan sekolahnya. Anggarannya minim sekali, Pak. Dipotong sampai sekian persen untuk makan bergizi gratis yang tembus 335 triliun rupiah. Itu ya kasihan, ini pendidikan dalam hal ini benar-benar dikorbankan hanya demi politik, kebijakan politik yang populis. Tolonglah Pak, ini sekali lagi mohon ditinjau ulang. Jangan sampai ini dilaksanakan atau berkelanjutan kalau bisa, atau bolehlah kita menyelenggarakan ini, tapi kalau misalkan anggaran kita tuh sudah punya 20-30 ribu triliun gitu ya, seperti Cina ketika dia melaksanakan makan bergizi gratisnya gitu ya, atau misalkan Amerika Serikat ketika melaksanakan, ya mereka kan semuanya melaksanakannya, Jepang juga melaksanakannya ya, tetapi setelah duit mereka tuh gede banget, setelah PDB mereka tuh gede banget, kita kan ya sudahlah. Dan ya sebuah catatan kecil lah ya, Cina menyelenggarakan makan bergizi gratis itu hanya untuk fakir miskin ketika mereka sudah punya anggaran dana tuh sekitar 30-40 ribu triliun rupiah kalau dirupiahkan. Nah, Indonesia baru punya anggaran 2.500 triliun setahun saja menyelenggarakan makan bergizi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu argumentasi yang keempat. Kemudian argumentasi yang kelima itu adalah bahwa makan bergizi gratis itu sama sekali tidak akan menyelesaikan stunting. Ini saya sudah sampaikan berkali-kali. Jadi kalau misalkan bapak-bapak penyelenggara mau lihat datanya, kalau misalkan mau jujur silahkan. Misalkan begini ya, ini dari data-data yang bapak-bapak pemerintahan sendiri yang keluarkan ya, bukan dari saya. Berapa angka stunting di Indonesia? Sekitar 20%. Berapa fakir miskin di Indonesia? Sekitar 9%. Ini data dari Bapak ya, bukan dari saya. Stunting 19%, miskin 9%. Artinya apa? Artinya ada sekitar 10-11% orang di Indonesia yang tidak miskin tapi kena stunting. Artinya apa? Artinya stunting tidak berkorelasi langsung dan positif dengan kemiskinan. Stunting berkorelasi dengan kegagalan dalam edukasi makanan. Banyak orang tua kita yang kaya, yang berkemampuan, yang cukup, tapi ngasih makan anaknya itu permen, terus ya susu yang kadar gulanya itu terlalu banyak, yang apa dan sebagainya. Bahkan di Indonesia ada fenomena stunting obesitas. Katanya stunting kurang gizi tapi gendut. Nah, itu banyak di Indonesia. Artinya Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa makan bergizi gratis tujuannya adalah untuk menekan angka stunting di Indonesia, agar di Indonesia itu tidak ada yang stunting. Tapi stunting itu nggak ada hubungannya dengan makanan, dengan kemiskinan yang karena itu harus dibagi-bagi. Enggak. Yang paling penting itu adalah edukasi tentang makanan. Itu juga sudah berkali-kali saya sampaikan. Jadi kalau saya jadi presiden, misalkan ya, saya jadi presiden, saya nggak akan menggelontorkan uang 71 triliun rupiah dan kemudian di tahun berikutnya 335 triliun rupiah untuk menyediakan makan siang gratis untuk menghindari stunting. Saya cukup akan menghubungi Pak Aderai, Pak Deddy Kobisa, Pak Kris, Bang Kris, Pak Dr. Tirta, Dede Inun. Mereka kan influencer soal gizi, soal makanan gitu ya, soal kesehatan. Nah, ajak mereka untuk berkolaborasi. Mereka mah saya yakin bahkan ketika nggak dibayar pun mereka akan mensosialisasikan makan bergizi. Orang nggak disuruh aja mereka sekarang sudah menjadi influencer pola hidup sehat, pola makan sehat gitu kan. Mereka sudah ngajarin itu semua, nggak dibayar sekalipun. Nah, nanti kolaborasi aja. Silahkan mereka bikin yang seperti itu, nanti sama pemerintah disebarkan lebih luas lagi gitu. Jadi konten-konten mereka lebih terbuka, lebih menarik, lebih bisa dijangkau oleh banyak orang. Dan saya yakin itu efektif, saya yakin itu efisien gitu. Jadi
pendidikan tentang pola makan, pendidikan kesehatan adalah jauh lebih penting dan jauh lebih murah daripada harus makan bergizi gratis yang sebenarnya tidak bergizi, yang secara kalkulatif tidak mungkin bergizi dan secara kalkulatif lebih mungkin beracun. Karena pengawasan dan sebagainya yang kurang, karena tetek bengeknya yang kurang, karena ahli gizi yang kurang dan sebagainya, lebih berpotensi untuk beracun daripada bergizi. Kita sepakati bersama itu. Nah, jadi ya Pak, mendingan itu pakai aja tokoh-tokoh terkenal, terkemuka yang banyak fansnya, banyak pengikutnya itu untuk turut membantu upaya pemerintah. Jadi mereka tuh jangan dijadikan hanya, misalkan ya, jangan hanya dijadikan buzzer untuk melindungi kebijakan-kebijakan yang buruk, tapi mereka juga harus dibuat untuk berkontribusi terhadap negara.